Di sebuah desa pesisir yang indah, di mana langit biru bertemu dengan laut yang tenang, Rizky kembali setelah beberapa tahun merantau ke kota. Desa ini, dengan suasana yang damai dan aroma laut yang segar, selalu menjadi tempat yang ia rindukan. Setiap sudut desa ini menyimpan kenangan masa kecilnya, dari bermain di pantai hingga berlari di antara kebun-kebun milik tetangga. Namun, kali ini, ia kembali bukan hanya untuk mengingat masa lalu, tetapi juga untuk membantu keluarganya yang sedang menghadapi kesulitan. Rizky adalah pemuda tampan dengan tubuh atletis dan senyuman yang menawan. Ia memiliki mata yang cerah dan rambut hitam yang selalu tertata rapi. Meskipun baru berusia 25 tahun, ia sudah memiliki pengalaman hidup yang cukup banyak. Di kota, ia bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya, tetapi hatinya selalu merindukan kedamaian desa. Setelah menyelesaikan urusan keluarga, Rizky memutuskan untuk berjalan-jalan di pantai. Ia ingin merasakan angin laut yang segar dan mendengar suara ombak yang menenangkan. Saat ia berjalan, ia melihat seorang wanita duduk di tepi laut, menatap ombak dengan tatapan melankolis. Wanita itu adalah Lina, istri dari seorang pelaut yang sering berlayar jauh. Lina adalah sosok yang cantik, dengan kulit sawo matang yang bersinar di bawah sinar matahari. Rambutnya panjang dan tergerai, ditiup angin laut. Ia mengenakan gaun sederhana yang menambah pesonanya. Rizky merasa tertarik dan mendekatinya, meskipun ada rasa ragu di dalam hatinya. "Selamat sore," sapa Rizky dengan suara lembut. Lina menoleh dan tersenyum. "Selamat sore. Apa kamu baru kembali ke desa ini?" "Iya, saya baru saja kembali. Nama saya Rizky," jawabnya sambil mengulurkan tangan. "Lina," balasnya sambil menjabat tangan Rizky. "Senang bertemu denganmu." Mereka mulai berbincang, dan Rizky merasa nyaman berbicara dengan Lina. Ia mendengarkan cerita Lina tentang suaminya yang sedang berlayar. Lina menceritakan betapa kesepian yang ia rasakan saat suaminya pergi. Setiap kali suaminya berlayar, ia merasa kehilangan bagian dari dirinya. "Kadang, aku merasa seperti menunggu sesuatu yang tidak pasti," kata Lina dengan nada sedih. "Aku merindukan suamiku, tetapi aku juga merasa kesepian." Rizky merasakan empati yang mendalam. "Itu pasti sulit. Tapi kamu kuat, Lina. Kamu bisa melewati ini." Lina tersenyum, tetapi ada kesedihan di matanya. "Terima kasih, Rizky. Kadang, aku hanya butuh seseorang untuk mendengarkan." Mereka terus berbincang, dan Rizky merasa ada ikatan yang tumbuh di antara mereka. Meskipun Lina sudah menikah, Rizky tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang ia rasakan. Ia merasa terhubung dengan Lina, seolah mereka telah mengenal satu sama lain sejak lama. Setelah beberapa saat, Rizky melihat matahari mulai terbenam. Warna oranye dan merah menghiasi langit, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. "Aku harus pulang," kata Rizky. "Tapi aku senang bisa berbicara denganmu." "Aku juga," jawab Lina. "Semoga kita bisa bertemu lagi." Rizky melangkah pergi, tetapi hatinya masih tertinggal di sana, di tepi pantai bersama Lina. Ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih. Hari-hari berlalu, dan Rizky sering kembali ke pantai. Setiap kali ia pergi, ia berharap bisa bertemu Lina lagi. Dan harapannya terwujud. Mereka mulai bertemu secara rutin, berbagi cerita dan tawa. Rizky merasa senang bisa menjadi teman bagi Lina, dan Lina tampaknya juga menikmati kebersamaan mereka. Suatu sore, Rizky mengajak Lina ke kebun bunga di dekat rumahnya. Kebun itu dipenuhi dengan berbagai jenis bunga yang berwarna-warni, dan aroma harum bunga mengisi udara. Rizky ingin menunjukkan kepada Lina keindahan kebun itu, dan Lina terlihat sangat senang. "Ini indah sekali, Rizky," seru Lina sambil mengagumi bunga-bunga yang bermekaran. "Aku tidak tahu ada tempat seperti ini di desa ini." "Ya, aku sering datang ke sini untuk menenangkan pikiran," jawab Rizky. "Bunga-bunga ini membuatku merasa lebih baik." Mereka mulai merawat bunga-bunga bersama, dan Rizky mengajarkan Lina cara merawat tanaman. Dalam momen itu, mereka saling berbagi tawa dan cerita. Rizky merasa semakin dekat dengan Lina, dan ia bisa melihat bahwa Lina juga merasakan hal yang sama. Saat mereka berdua duduk di antara bunga-bunga, Rizky tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan kecantikan Lina.
Senyumnya yang cerah dan tawa yang lembut membuat hatinya berdebar. Ia merasa ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan di antara mereka, tetapi mereka berdua memilih untuk tidak membahasnya. Rizky, terima kasih sudah mengajakku ke sini. Aku merasa sangat bahagia, kata Lina dengan tulus. Aku juga. Lina, kamu adalah teman yang baik, jawab Rizky, berusaha menjaga nada suaranya tetap santai meskipun hatinya bergetar. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di kebun bunga, berbagi cerita tentang impian dan harapan. Rizky menceritakan tentang cita-citanya untuk membuka usaha kecil di desa, sementara Lina berbagi tentang keinginannya untuk memiliki keluarga yang bahagia. Saat matahari mulai terbenam, Rizky dan Lina duduk di tepi kebun, menikmati pemandangan yang indah. Warna langit yang berubah menjadi ungu dan merah muda menciptakan suasana yang romantis. Rizky merasakan dorongan untuk menggenggam tangan Lina, tetapi ia menahan diri. Ia tahu bahwa mereka harus menjaga batasan, meskipun perasaannya semakin kuat. Rizky, aku merasa sangat beruntung bisa mengenalmu, kata Lina, menatap Rizky dengan mata yang penuh harapan. Aku juga merasa begitu. Lina, kamu adalah sosok yang istimewa, jawab Rizky, berusaha menahan perasaannya yang semakin dalam. Malam itu, mereka berpisah dengan perasaan campur aduk. Rizky pulang dengan senyuman di wajahnya, tetapi hatinya dipenuhi dengan kerinduan dan kebingungan. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Lina semakin kuat, tetapi ia juga menyadari bahwa Lina adalah istri orang lain. Hari-hari berikutnya, Rizky dan Lina terus bertemu. Setiap pertemuan semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Mereka berbagi tawa, cerita, dan momen-momen berharga yang akan selalu mereka ingat. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa cemas yang terus menghantui Rizky. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak bisa berlanjut selamanya. Suatu sore, saat mereka duduk di tepi pantai, Rizky memutuskan untuk berbicara. Lina, aku ingin jujur padamu. Aku merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Lina menatapnya dengan mata yang penuh pertanyaan. Apa maksudmu, Rizky? Aku merasa terhubung denganmu, lebih dari sekadar teman. Tapi aku juga tahu bahwa kamu sudah menikah, kata Rizky, berusaha menyampaikan perasaannya dengan hati-hati. Lina terdiam sejenak, lalu menghela napas. Aku juga merasakannya, Rizky. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Suamiku akan kembali, dan aku tidak ingin menyakiti siapapun. Rizky mengangguk, merasakan berat di dadanya. Aku mengerti. Kita harus menjaga jarak, tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, mereka tahu bahwa hubungan ini adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian. Namun, mereka juga menyadari bahwa pertemuan ini telah mengubah hidup mereka selamanya. Dengan perasaan campur aduk, mereka berpisah malam itu, masing-masing membawa harapan dan kerinduan yang mendalam. Rizky tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih. Tetapi ia juga menyadari bahwa jalan di depan akan penuh dengan tantangan. Hari-hari berlalu, dan meskipun Rizky dan Lina berusaha menjaga jarak, perasaan di antara mereka semakin sulit untuk diabaikan. Setiap kali mereka bertemu, ada ketegangan yang tak terucapkan, sebuah ikatan yang semakin kuat meskipun mereka tahu bahwa situasi mereka rumit. Rizky merasa terjebak antara rasa hormat terhadap pernikahan Lina dan ketertarikan yang mendalam terhadapnya. Suatu sore, Rizky memutuskan untuk mengajak Lina ke kebun bunga yang mereka kunjungi sebelumnya. Ia ingin menciptakan momen indah yang bisa mereka kenang, meskipun mereka tahu bahwa perasaan ini tidak bisa berlanjut selamanya. Kebun itu dipenuhi dengan warna-warni bunga yang bermekaran, dan aroma harum bunga mengisi udara, menciptakan suasana yang sempurna untuk berbagi cerita. Lina, aku ingin menunjukkan sesuatu, kata Rizky saat mereka tiba di kebun. Ia mengajak Lina ke sudut kebun di mana bunga-bunga mawar merah muda tumbuh subur. Ini adalah bunga favoritku. Mereka melambangkan cinta dan keindahan. Lina tersenyum. Matanya berbinar saat melihat keindahan bunga-bunga itu. Mereka sangat cantik, Rizky. Seperti kamu yang selalu bisa membuatku tersenyum. Rizky merasa jantungnya berdebar mendengar pujian itu. Terima kasih, Lina. Tapi aku rasa keindahan sejati ada pada dirimu. Kamu memiliki cara untuk membuat segalanya terasa lebih baik. Mereka mulai merawat bunga-bunga di kebun, dan Rizky mengajarkan Lina cara memangkas dan merawat tanaman dengan baik.
Dalam momen itu, mereka berbagi tawa dan cerita, menciptakan kenangan yang akan selalu mereka ingat. Rizky merasa senang melihat Lina tersenyum, dan ia berusaha membuatnya merasa nyaman. Saat mereka berdua duduk di antara bunga-bunga, Rizky tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan kecantikan Lina. Senyumnya yang cerah dan tawa yang lembut membuat hatinya bergetar. Ia merasa ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan di antara mereka, tetapi mereka berdua memilih untuk tidak membahasnya. Rizky, terima kasih sudah mengajakku ke sini. Aku merasa sangat bahagia, kata Lina dengan tulus. Aku juga. Lina, kamu adalah teman yang baik, jawab Rizky, berusaha menjaga nada suaranya tetap santai meskipun hatinya bergetar. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di kebun bunga, berbagi cerita tentang impian dan harapan. Rizky menceritakan tentang cita-citanya untuk membuka usaha kecil di desa, sementara Lina berbagi tentang keinginannya untuk memiliki keluarga yang bahagia. Saat matahari mulai terbenam, Rizky dan Lina duduk di tepi kebun, menikmati pemandangan yang indah. Warna langit yang berubah menjadi ungu dan merah muda menciptakan suasana yang romantis. Rizky merasakan dorongan untuk menggenggam tangan Lina, tetapi ia menahan diri. Ia tahu bahwa mereka harus menjaga batasan, meskipun perasaannya semakin kuat. Rizky, aku merasa sangat beruntung bisa mengenalmu, kata Lina, menatap Rizky dengan mata yang penuh harapan. Aku juga merasa begitu. Lina, kamu adalah sosok yang istimewa, jawab Rizky, berusaha menahan perasaannya yang semakin dalam. Malam itu, mereka berpisah dengan perasaan campur aduk. Rizky pulang dengan senyuman di wajahnya, tetapi hatinya dipenuhi dengan kerinduan dan kebingungan. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Lina semakin kuat, tetapi ia juga menyadari bahwa Lina adalah istri orang lain. Beberapa hari kemudian, Rizky menerima kabar bahwa suami Lina akan segera kembali dari pelayaran. Kabar itu membuatnya merasa cemas. Ia tahu bahwa waktu mereka bersama semakin terbatas, dan ia ingin membuat momen terakhir mereka berkesan. Rizky memutuskan untuk mengajak Lina ke tempat yang lebih spesial, sebuah tempat di tepi pantai yang jarang dikunjungi orang. Lina, bagaimana kalau kita pergi ke pantai saat matahari terbenam? Aku ingin menunjukkan sesuatu yang indah padamu, ajak Rizky. Lina terlihat antusias. Tentu, Rizky. Aku sangat suka pantai. Malam itu, mereka berjalan di sepanjang pantai, di mana suara ombak yang lembut menemani langkah mereka. Langit berwarna oranye keemasan saat matahari mulai terbenam, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Rizky dan Lina duduk di atas pasir, menikmati keindahan alam di sekitar mereka. Lihatlah, betapa indahnya, kata Rizky sambil menunjuk ke arah langit. Setiap kali aku melihat pemandangan seperti ini, aku merasa bersyukur bisa hidup di tempat yang indah ini. Lina mengangguk, matanya berbinar. Aku juga merasa bersyukur. Momen seperti ini membuatku merasa hidup. Mereka berbincang tentang berbagai hal, dari impian hingga kenangan masa kecil. Rizky merasa semakin dekat dengan Lina, dan ia bisa merasakan bahwa Lina juga merasakan hal yang sama. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa cemas yang terus menghantui Rizky. Ia tahu bahwa suami Lina akan segera kembali, dan ia tidak ingin menyakiti siapapun. Saat malam semakin larut, Rizky dan Lina duduk bersebelahan, merasakan kehangatan satu sama lain. Rizky beranikan diri untuk menggenggam tangan Lina, dan Lina tidak menarik tangannya. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, dunia di sekitar mereka seolah menghilang. Hanya ada mereka berdua, terjebak dalam perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Rizky, aku, Lina mulai berbicara, tetapi Rizky memotongnya. Lina, aku tahu ini sulit. Kita tidak bisa terus seperti ini. Aku menghargai pernikahanmu, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaanku padamu, kata Rizky dengan suara lembut. Lina menunduk, tampak bingung. Aku juga merasakannya, Rizky. Tapi aku tidak ingin menyakiti suamiku. Dia akan kembali, dan aku harus menghormatinya. Rizky mengangguk, merasakan sakit di hatinya. Aku mengerti. Kita harus menjaga jarak, tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, mereka tahu bahwa hubungan ini adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian. Namun, mereka juga menyadari bahwa pertemuan ini telah mengubah hidup mereka selamanya. Hari-hari berikutnya,
Rizky dan Lina berusaha menjaga jarak. Meskipun mereka tidak bertemu secara langsung, perasaan di antara mereka tidak bisa diabaikan. Rizky merasa kehilangan, dan setiap kali ia melihat ombak di pantai, ia teringat akan senyuman Lina. Suatu sore, saat Rizky sedang duduk di tepi pantai, ia melihat Lina berjalan sendirian. Hatinya berdebar, dan ia merasa dorongan untuk mendekatinya. Lina terlihat cantik dengan gaun putih yang melambai-lambai ditiup angin laut. "Lina!" panggil Rizky, dan Lina menoleh. Senyumnya langsung menghiasi wajahnya. "Rizky, apa kabar?" tanya Lina, mendekat. "Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu?" jawab Rizky, berusaha menyembunyikan perasaannya yang mendalam. "Aku juga baik. Hanya sedikit merindukan suamiku," kata Lina, tetapi Rizky bisa melihat ada kesedihan di matanya. Mereka duduk di tepi pantai, berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari. Rizky berusaha membuat Lina tertawa, dan ia merasa senang melihat senyumnya kembali. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa waktu mereka semakin terbatas. "Rizky, aku ingin berterima kasih padamu. Kamu telah membuatku merasa lebih baik selama suamiku pergi," kata Lina dengan tulus. "Aku hanya melakukan apa yang bisa aku lakukan. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan, Lina," jawab Rizky, tetapi hatinya terasa berat. Saat matahari mulai terbenam, Rizky merasakan dorongan untuk mengungkapkan perasaannya sekali lagi. "Lina, aku tidak bisa terus bersembunyi dari perasaanku. Aku menyukaimu lebih dari sekadar teman." Lina terdiam, matanya membesar. "Rizky, aku juga merasakannya. Tapi kita tidak bisa melanjutkan ini. Suamiku akan kembali, dan aku harus menghormatinya." Rizky mengangguk, merasakan sakit di dadanya. "Aku mengerti. Tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Kamu adalah orang yang istimewa bagiku." Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, mereka tahu bahwa hubungan ini adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian. Namun, mereka juga menyadari bahwa pertemuan ini telah mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu, mereka berpisah dengan perasaan campur aduk. Rizky pulang dengan senyuman di wajahnya, tetapi hatinya dipenuhi dengan kerinduan dan kebingungan. Ia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih, tetapi ia juga menyadari bahwa jalan di depan akan penuh dengan tantangan. Matahari terbenam di ufuk barat, menciptakan langit yang berwarna oranye keemasan. Suara ombak yang lembut mengalun di telinga Rizky saat ia duduk di tepi pantai, merenungkan perasaannya yang semakin rumit. Hari-hari berlalu, dan meskipun ia berusaha menjaga jarak dari Lina, hatinya terus menariknya kembali ke sosok wanita itu. Setiap kali ia melihat ombak, ia teringat akan senyuman Lina, tawa cerianya, dan momen-momen berharga yang mereka bagi. Kabar bahwa suami Lina akan segera kembali semakin mendekat, dan Rizky merasa cemas. Ia tahu bahwa waktu mereka bersama semakin terbatas, dan ia ingin membuat momen terakhir mereka berkesan. Dalam hati, ia berdoa agar bisa menemukan cara untuk mengungkapkan perasaannya tanpa menyakiti Lina atau suaminya. Suatu malam, Rizky memutuskan untuk mengajak Lina ke tempat yang lebih spesial. Sebuah tempat di tepi pantai yang jarang dikunjungi orang. Ia ingin menciptakan kenangan terakhir yang indah sebelum suami Lina kembali. Dengan harapan dan kerinduan yang mendalam, ia menghubungi Lina. "Lina, bagaimana kalau kita pergi ke pantai saat malam? Aku ingin menunjukkan sesuatu yang indah padamu," ajak Rizky melalui pesan singkat. Lina membalas dengan cepat, "Tentu, Rizky. Aku sangat suka pantai. Jam berapa kita bertemu?" Malam itu, mereka bertemu di tepi pantai, di bawah sinar bulan yang memancarkan cahaya lembut. Suasana tenang dan romantis, dengan suara ombak yang menenangkan. Rizky dan Lina berjalan bersebelahan, merasakan kehangatan satu sama lain. Rizky berusaha menenangkan hatinya yang berdebar, tetapi ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk mengungkapkan perasaannya. "Lina, aku ingin kita berbicara tentang apa yang terjadi antara kita," kata Rizky saat mereka duduk di atas pasir. Lina menatapnya dengan mata yang penuh harapan, tetapi juga ada keraguan. "Rizky, aku tahu kita memiliki perasaan yang kuat satu sama lain, tetapi aku tidak ingin menyakiti suamiku. Dia akan kembali dalam beberapa hari. Aku mengerti, tetapi aku tidak bisa terus bersembunyi dari perasaanku. Setiap kali aku bersamamu, aku merasa hidup."
Kamu membuatku merasa bahagia. Rizky mengungkapkan dengan tulus. Lina menunduk, tampak bingung. Aku juga merasakannya, Rizky. Tapi aku tidak ingin menjadi pengkhianat. Suamiku mencintaiku, dan aku tidak bisa mengabaikan itu. Rizky merasakan sakit di hatinya. Aku tidak ingin kamu merasa terjebak. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku peduli padamu. Jika kamu memilih untuk bersama suamimu, aku akan menghormatinya. Tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, dunia di sekitar mereka seolah menghilang. Hanya ada mereka berdua, terjebak dalam perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Rizky merasakan dorongan untuk menggenggam tangan Lina, dan kali ini, Lina tidak menarik tangannya. Mereka saling menggenggam, merasakan kehangatan satu sama lain. Rizky, aku, Lina mulai berbicara, tetapi Rizky memotongnya. Lina, aku tidak ingin kamu merasa tertekan. Aku hanya ingin kamu bahagia. Jika itu berarti kamu harus bersama suamimu, aku akan menerima keputusan itu, kata Rizky, berusaha menahan air mata yang hampir menetes. Lina menatapnya dengan mata yang penuh emosi. Kamu adalah orang yang baik, Rizky. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Hatiku terbelah. Malam itu, mereka berbagi cerita tentang impian dan harapan, tetapi juga tentang ketakutan dan keraguan. Rizky menceritakan tentang cita-citanya untuk membuka usaha kecil di desa, sementara Lina berbagi tentang keinginannya untuk memiliki keluarga yang bahagia. Namun, di balik semua itu, ada rasa cemas yang terus menghantui mereka. Saat bulan bersinar terang di atas mereka, Rizky merasakan dorongan untuk mengungkapkan perasaannya sekali lagi. Lina, jika ada satu hal yang bisa aku minta, itu adalah agar kamu tidak melupakan momen-momen yang kita bagi. Kamu telah mengubah hidupku dengan cara yang tidak bisa aku jelaskan. Lina menatapnya dengan mata yang penuh haru. Aku juga tidak akan melupakan momen-momen ini. Rizky, kamu telah membuatku merasa hidup lagi. Mereka saling berpelukan, dan dalam momen itu, Rizky merasakan kehangatan yang luar biasa. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah perpisahan yang sulit. Mereka berdua tahu bahwa mereka harus menghadapi kenyataan, meskipun perasaan mereka saling bertentangan. Hari-hari berikutnya, Rizky merasa cemas menunggu kepulangan suami Lina. Ia berusaha menjaga jarak, tetapi setiap kali ia melihat Lina, hatinya bergetar. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Lina semakin kuat, tetapi ia juga menyadari bahwa Lina adalah istri orang lain. Suatu sore, saat Rizky sedang duduk di tepi pantai, ia melihat Lina berjalan sendirian. Hatinya berdebar, dan ia merasa dorongan untuk mendekatinya. Lina terlihat cantik dengan gaun putih yang melambai-lambai ditiup angin laut. Lina, panggil Rizky, dan Lina menoleh. Senyumnya langsung menghiasi wajahnya. Rizky, apa kabar? Tanya Lina, mendekat. Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Jawab Rizky, berusaha menyembunyikan perasaannya yang mendalam. Aku juga baik. Hanya sedikit merindukan suamiku, kata Lina, tetapi Rizky bisa melihat ada kesedihan di matanya. Mereka duduk di tepi pantai, berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari. Rizky berusaha membuat Lina tertawa, dan ia merasa senang melihat senyumnya kembali. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa waktu mereka semakin terbatas. Rizky, aku ingin berterima kasih padamu. Kamu telah membuatku merasa lebih baik selama suamiku pergi, kata Lina dengan tulus. Aku hanya melakukan apa yang bisa aku lakukan. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan, Lina, jawab Rizky, tetapi hatinya terasa berat. Saat matahari mulai terbenam, Rizky merasakan dorongan untuk mengungkapkan perasaannya sekali lagi. Lina, aku tidak bisa terus bersembunyi dari perasaanku. Aku menyukaimu lebih dari sekadar teman. Lina terdiam, matanya membesar. Rizky, aku juga merasakannya. Tapi kita tidak bisa melanjutkan ini. Suamiku akan kembali, dan aku harus menghormatinya. Butari terkejut, tetapi juga merasa senang. Itu terdengar menyenangkan. Arman, kapan kamu ingin pergi? Tanyanya. Bagaimana kalau akhir pekan ini? Kita bisa pergi ke taman atau tempat yang tenang. Usul Arman. Baiklah, saya setuju. Saya akan menantikan itu, jawab Butari,
Senyumnya semakin lebar. Akhir pekan pun tiba, dan Arman menjemput Butari. Mereka pergi ke taman yang indah, dikelilingi oleh pepohonan dan bunga-bunga yang bermekaran. Suasana di taman sangat tenang, dan mereka berdua merasa nyaman berada di sana. Mereka berjalan-jalan sambil berbincang, saling berbagi cerita dan tawa. Arman merasa bahagia bisa menghabiskan waktu bersama Butari, dan dia tahu bahwa perasaannya semakin dalam. Saat mereka duduk di bangku taman, Arman merasakan dorongan untuk mengungkapkan perasaannya sekali lagi. Bu, saya ingin Anda tahu bahwa saya sangat menghargai setiap momen yang kita habiskan bersama. Anda adalah orang yang sangat berarti bagi saya. Ungkap Arman, matanya menatap dalam ke mata Butari. Butari tersenyum, merasakan jantungnya berdebar. Saya juga merasakan hal yang sama. Arman, kamu membawa kebahagiaan ke dalam hidup saya. Balasnya, suaranya lembut. Mereka saling menatap, dan dalam sekejap, suasana di antara mereka berubah. Ada ketegangan yang manis, seolah-olah mereka berdua merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Arman meraih tangan Butari, menggenggamnya dengan lembut. Bu, saya ingin kita bisa menjalin hubungan yang lebih serius. Saya ingin bersama Anda, tidak hanya sebagai teman, tetapi juga sebagai pasangan. Ungkap Arman, suaranya penuh harapan. Butari terdiam sejenak, merasakan jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa perasaan ini saling mengikat di antara mereka, tetapi dia juga khawatir tentang konsekuensi yang mungkin terjadi. Arman, saya ingin itu juga. Namun, kita harus berhati-hati. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, jawabnya. Arman mengangguk, memahami kekhawatiran Butari. Saya tidak ingin membuat Anda merasa tidak nyaman. Saya hanya ingin jujur tentang perasaan saya dan berharap kita bisa menjalin hubungan yang lebih dekat, katanya. Mereka saling menatap, dan dalam keheningan malam itu, mereka merasakan kedekatan yang semakin dalam. Meskipun ada keraguan dan kekhawatiran, mereka tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan. Mereka berdua sepakat untuk menjaga hubungan ini dengan hati-hati, sambil terus membangun ikatan yang semakin kuat. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius, dengan komitmen untuk saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Arman merasa optimis tentang masa depan mereka, dan Butari juga merasakan harapan yang sama. Malam itu, saat mereka berdua pulang, Arman merasa bahagia. Dia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan meskipun ada tantangan di depan, dia merasa siap untuk menghadapi semuanya bersama Butari. Mereka berdua tahu bahwa cinta bisa datang dari tempat yang tidak terduga, dan kadang-kadang, perasaan yang terpendam bisa menjadi kekuatan yang mengubah hidup mereka selamanya.